di setiap apa siaran-siarannya dari Islam ini nandar siapa kok ngomong Yesus terus. Ya karena kami juga baca Bible, Pak. Kan kami taunya Yesus itu Tuhan Bapa. Pertanyaan saya ngapain? Imannya enggak cukup. Pak, kalau nggak mau dibahas Yesus, Pak, Bapak, kalau nggak mau Yesus dibahas, suruh dia balik lagi ke abad pertama, jangan turun ke dunia, Pak. Ngapain Pak suruh dia turun ke dunia? Makanya kami bahas segala sesuatu di dunia ini milik, bentar dulu. Segala sesuatu di dunia ini, kalau dia tokoh peradaban itu konsumsi seluruh alam semesta. Kalau Bapak Yesus nggak mau dibahas, suruh dia naik lagi. Jangan, Pak, bentar. Kalau Bapak tidak mau Yesus dibahas, jangan jadi tokoh peradaban, Pak. Kasihan imannya itu. Yang saya harus kasihan itu Bapak, Tuhannya mati diseret. Kalau kami nggak perlu dikasihani, Tuhan kami Tuhan, Pak. Daripada mati diracun mana lebih bagus? Loh, Yesus kan mati diracun. Masa Bapak nggak tahu nih Yesus mati diracun nih? Waduh, Bapak tega sekali Bapak menafikan kematian Yesus yang diracun menurut nubuatan Mazmur pasal 69. Gimana sih, Pak? Nih, inilah. Lu Bapak inilah. Itulah beruntungnya Bapak masuk di Komal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Belum pertanyaannya, kalau semua nanti. Pertama, kami tidak kenal Yesus ya Pak. Kami tidak kenal nama, karena Nabi Isa itu bukan orang Yunani. Kami tidak mengenal namanya Yesus, kami mengenal namanya Isa Al-Masih. Nah, kami tidak menyangkal kok Yesus mati. Itu kan literasi agama kalian, nggak apa-apa. Yesus mati terkutuk, Galatia pasal 3 ayat 13, mati ditelanjangi, mati dipermalukan, nggak apa-apa. Itu hak kalian kok. Ya, kami tidak perlu menyangkal itu. Buat apa? Tapi yang kami sangkal Nabi Isa, Pak. Kalau Tuhan Bapak memang mati terkutuk kan, kami berdamai dengan itu. Kami malah seneng kalian punya Tuhan yang bisa mati terkutuk. Kenapa? Berarti Tuhan kami jauh di atas, ya nggak ada apa-apanya kalau Tuhan kalian gitu loh. Artinya secara kualitas nggak bisa dibandingkan Tuhan kalian dengan Nabi kami. Nabi kami tidak pernah terkutuk, matinya bukan ditelanjangin, kan seperti itu. Jadi Pak, kami tidak ada urusan dengan Yesus sebenarnya. Saya nggak kenal Yesus, Pak.
di setiap apa siaran-siarannya dari Islam ini nandar siapa kok ngomong Yesus terus. Ya karena kami juga baca Bible, Pak. Kan kami taunya Yesus itu Tuhan Bapa. Pertanyaan saya ngapain? Imannya enggak cukup. Pak, kalau nggak mau dibahas Yesus, Pak, Bapak kalau nggak mau Yesus dibahas, suruh dia balik lagi ke abad pertama, jangan turun ke dunia, Pak. Ngapain Pak suruh dia turun ke dunia? Makanya kami bahas segala sesuatu di dunia ini milik. Bentar dulu, segala sesuatu di dunia ini, kalau dia tokoh peradaban itu konsumsi seluruh alam semesta. Kalau Bapak Yesus nggak mau dibahas, suruh dia naik lagi. Jangan, Pak. Bentar, kalau Bapak tidak mau Yesus dibahas, jangan jadi tokoh peradaban, Pak. Ini kan tokoh peradaban. Saya tuh gini, saya kasihan umat Islam. Gini lah. Kenapa kasihan? Kalau gini saya kasihan imannya itu. Yang saya harus kasihan itu Bapak, Tuhannya mati diseret. Kalau kami nggak perlu dikasihani, Tuhan kami Tuhan, Pak. Daripada mati diracun mana lebih bagus? Loh, Yesus kan mati diracun. Masa Bapak nggak tahu nih Yesus mati diracun nih? Waduh, Bapak tega sekali Bapak menafikan kematian Yesus yang diracun menurut nubuatan Mazmur pasal 69. Gimana sih, Pak? Nih. Inilah. Lu Bapak inilah. Itulah beruntungnya Bapak masuk di komal Islam. Selama ini Bapak nggak tahu kalau di kitab Bapak Yesus matinya diracun toh. Nah, ini saya kasih Bapak Mazmur pasal nih. Loh, tunggu. Kok gitu sih? Waduh, Bapak saya kasihan sama Bapak nih. Ternyata Bapak nggak ngerti apa-apa tentang kitab Bapak nih. Pak, yang mati diracun itu adalah Yesus nih. Bapak tahu ini nubuatan untuk siapa? Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Bapak klik bintang ini, maka akan merujuk kepada, Bapak kok ketawa sih? Merujuk kepada, dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Mati Pak abis ini, Pak. Maka yang mati diracun itu menurut nubuatan Mazmur 69 adalah Yeshua. Pengertianmu itu masih dangkal jauh sekali. Yesus ya itu udah Bapak jelasin deh. Walaupun ini saya jelasin. Loh, ya. Gimana ini Yesus mati atau enggak sih? Dengar. Gantian. Yesus itu tidak akan mati walaupun digantung ribuan tahun. Kenapa? Sebelum Pak, 1 jam dia digantung udah mati dia, Pak. Pak, dengar 1 jam digantung udah mati dia. Otak kalian itu Bapak, padamu 1 jam dia digantung udah mati, nggak perlu puluhan tahun. Kasihan. Aku serahkan nyawa, maka waktunya telah selesai. Dia itu punya hak menyerahkan nyawa atau tidak gitu. Punya hak buat kalau mati dia gitu. Baru mati. Makanya jangan dia punya hak buat mati. Oke. Iya, dia menyerahkan nyawanya kepada siapa, Pak? Pak, dia menyerahkan nyawanya kepada siapa? Kepada Bapa di sorga. Oh, berarti dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Berarti yang membangkitkan dia kembali siapa? Loh, saya kan gimana aja Bapak kenapa tantrum? Pak, tengok nih. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Harus dipenuhi Roh Kudus dulu, kamu baru ngerti. Roh Kudus kau aja bikin banyak denom loh. Masa penuh Roh Kudus denom makin banyak? Kalau kamu penuh Roh Kudusmu ada, itu makin banyak denom. Roh Kudus mana yang harus diikuti? Hati-hati loh kamu ngomong Roh Kudus mana yang harus diikuti, Pak? Hati-hati. Orang tua Mika, orang tua yang sopan, Mika. Orang tua dia. Gini loh Pak Edward. Dengar Pak Edward, gantian kalau ngomong itu ya. Pak Edward di sini kan kami kasih kesempatan. Belum Bapak di sini nggak dikasih kesempatan menjelaskan. Bentar dulu Pak Edward. Pak Edward di sini itu dikasih kesempatan bertanya saja, bukan menjelaskan. Karena Bapak banyak nggak ngerti tentang kitab Bapak. Contoh, Bapak bilang Yesus nggak mati. Siapa bilang Yesus nggak mati? Saya sudah tunjukkan dalil dalam kitab Mazmur bahwa Yesus matinya diracun. Faktanya memang ketika dicucukkan anggur asam ke mulutnya dia mati. Loh, ini dalam 1 Korintus pasal 11 nomor 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Apa maksudnya coba? Jauh. Apa maksudnya? Coba Bapak jelasin. Coba, Tuhan Bapak mati atau enggak? Ginilah. Dengar. Tuhan Yesus itu Bapak jawab saja. Tuhan Bapak pernah mati atau tidak? Ini makanya saya jawab supaya jelas dari awal saya jawab.
Oke, kasih kesempatan. Tuhan Yesus itu Udah. datang untuk menebus semua dosa manusia. Kenapa? Karena semua dosa manusia itu tidak bisa dibayar tanpa tebusan. Kenapa? Jangan Kenapa dulu tidak bisa orang. dibayar? Tunggu. Berarti Saya Tuhan, selesai. bentar. Ini Nggak, bentar. Bapak tuh jangan banyak bicara asumsi di sini. Mana dalilnya bahwa dosa manusia tidak bisa ditebus tanpa darah, tanpa... Tidak bisa. Mana dalilnya? Bapak jangan berbohong di hadapan kami. Semua Nggak, orang saya telah kalau udah berbuat dusta saya nggak dosa bisa. dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kamu baca Roma 3 ayat Dalilnya mana? 23. Dalilnya ayat berapa? Ayat berapa? Roma 3 ayat 23. Oke, berarti menurut Paulus tidak bisa ditebus manusia itu tanpa darah gitu. Iya. Nah, berarti Iya. yang berbohong itu Yesus atau Paulus? Yesus berkata, dosanya yang banyak itu telah diampuni karena dia banyak berbuat kasih kepada Maria Magdalena. Siapa yang berdusta? Paulus atau Yesus? Jangan lompat-lompat ini Rifa supaya Loh, kamu jelas. ini kontradiksi. Kamu tadi Paulus tanya, mengatakan loh, tidak ada bisa diampuni tanpa darah. Lompat sana, Tapi sini, lompat. Yesus Ini loh, mengatakan, saya kasih tahu. Anda kalau diskusinya Anda yang lompat-lompat. Ini gimana nih orang ini? Birahi kali pengen ngomong, tapi omongannya nggak pakai dasar. Apa kata Yesus? Dosanya yang banyak itu Yesus kalau telah nggak datang, kamu diampuni. kenal, Rifa. Tidak bisa kamu selamat. Apalah Rifa. ini, Pak? Kamu Pak, nggak bisa jangan selamat. bawa-bawa dulu neraka. Karena Kalau memang pengampunan Yesus dosa itu menjanjikan oleh keselamatan. Yesus. Kamu baca Mana kisah dalilnya? 4 ayat 12. Mana dalilnya? Kisah 4 ayat 12. Mana dalilnya? Coba. Baca kisah. Mana dalilnya? Kisah Coba. Para Rasul 4 ayat 12. Ya, Baca dalilnya coba. mana? Supaya tahu. Ya Anda lah yang baca. Ini gimana Kristen-Kristen ini mau menjelaskan agamanya tapi kita yang disuruh baca. Oh, oke, saya bacain ya. Saya Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Jelas kan? Jadi tidak Dah, ada agama betul. yang bisa menyelamatkan, tidak ada di bawah kolong Oke. langit ini bisa menyelamatkan manusia. Hanya oleh Henok Yesus dan baru Elia bisa. selamat nggak? Nah, Henok dan Elia selamat nggak? Kamu minta dalil ke orang dikasih tahu kok malah enggak. Iya, saya Malah- dalil kitab malah Anda itu nggak jelas kontradiksi, ini. Pak. Henok dan Elia ke surga nggak? Sudah. Henok Saya Elia tahu ke surga dalilnya. nggak? Saya tanya. Henok dan Elia selamat bertemu Yesus dulu atau tidak? Ini mencret kan? Kitab Anda itu penuh kontradiksi. Di satu sisi katanya tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Tapi realitas konkretnya di kitab yang lain dikatakan bahwa Henok dan Elia Dengar, sudah ke surga dengar. tanpa kenalan sama Yesus Dengar. duluan. Rifa, tolong dengarkan. Kamu minta dalil. Kamu baca kisah 4 Iya, ayat 12. dalil Tidak kitab ada Anda keselamatan itu, di bawah kolong langit itu ini yang mengatakan selain itu hanya siapa? di dalam Yesus. Yang Sebab berkata di di bawah situ kolong siapa? Yesus sendiri yang berkata. Nah, berarti Yesus kontradiksi dengan dirinya. Berarti kan gini, tidak ada nabi apapun, agama apapun di bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkan kita, Rifa. Makanya Elia kita dan butuh Henok juru itu selamat. ke surga atau tidak, Namanya Pak? Yesus. Saya coba Bapak jujur, nggak usah tantrum, Pak. Santai, Pak. Bapak sudah tua. Saya nggak mau. Dia Coba saya naik ke tanya. surga, tapi bukan ada di dia naik ke surga Di mana? dijelaskan. Tapi Di mana? Elia dia dan naik ke Henok di surga. mana? Hah? Iya, dia di mana? Di Iya, surga. Nah, dia dia pernah naik ke kenalan sama surga. Yesus nggak? Berarti dia selamat nggak? Iya. Hah? Selamat nggak Naik ke Elia dan surga Henok? beda dengan masuk surga, Rifa. Apa Otakmu harus bedanya, jelas. Pak? Naik ke surga, ya apa bedanya? Apa Nah, bedanya? Otakmu harus beda lah. harus Iya, iya, jelas oke, lah. apa bedanya? Naik ke surga bukan itu masuk apa surga. bedanya dengan masuk surga? Ya, apa bedanya? Apa bedanya? Artinya dia akan datang lagi, Rifa. Henok, Dia itu Henok akan datang lagi. Akan mati. Henok akan datang datang lagi. lagi. Ada dalilnya? Ya, Akan coba datang minta lagi. dalilnya. Ada. Coba dalilnya mana? Mana? Nanti mana? baca di Wahyu. Kamu baca belajar dulu Ya. Wahyu ya. Kita Wahyu nanti Iya, silakan ada dua Bapak. saksi Bapak kasih. itu. Ya, Bapak kasih. Dua saksi Ya, itu Bapak kasih adalah ke saya. Henok dan Elia. Iya, mana jadi dalilnya? kalau Dalilnya. ilmumu Mana? masih di bawah, Dalilnya, belajar dari dalilnya. saya. Nggak usah banyak, nggak usah banyak Nanti curhat. kamu baca di Dalil-dalilnya. Wahyu. Kan kamu mau Nggak belajar usah kan? sekarang. Baca di Wahyu. Sekarang, maaf, saya nggak mau Nggak belajar ada. sama orang nggak jelas kayak Anda. Maaf, saya bukan mau belajar. Saya ingin mempertontonkan kedustaanmu sebagai Kristen, di mana kau berbohong mewakili Yesus. Kau bilang tidak ada yang selamat tanpa melalui Yesus. Yesus pun berkata begitu. Loh, benar Tapi lah. itu dusta. Benar. Faktanya bohong. Henok dan Elia sudah ke surga tanpa mengenal Yesus. Kau bilang naik ke surga dengan masuk ke surga beda. Apa bedanya? Karena mereka turun. Mana dalil kalau Henok akan turun? Kau jangan berdusta kau. Ini room ini kalau orang di sini memaksakan diri untuk menjawab dengan Semua yang ada kedustaan di berhadapan Rusia, dengan kalau aku. tidak melalui
Pendusta-pendusta seperti kau tidak bisa sembarangan di tempat kami. Kau boleh membohongi murid-murid kau di gereja, Pak. Tidak bisa. Tapi kalau tempat masuk kami nggak surga, bisa. kamu Kami tidak orang Islam. melalui Yesus. Kau tunjukkan sama aku kalau Kristen dijamin masuk surga. Itu kisah 4 ayat 12 itu loh. Baca dulu, tolong Di kisah dibuka, biar 4 supaya semua ayat lihat di 12. bawah Oke, ini. oke, kita lihat ya. Kisah 4 ayat 12. Oke. Oke, diam-diam kau dulu ya. Kisah 4 ayat 12. Iya. Diam-diam, jangan ganggu, jangan berisik kalian ya. Kisah para Rasul pasal 4 nomor 12. Perhatikan teman-teman ya. Ya. Teman-teman ya, perhatikan baik-baik, kita buka datanya teman-teman. Nah, ini adalah tulisan dalam kitab Kisah, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya. Berarti tidak ada nama selain Yeshua kepada Yesus, begitu. Yesus Yeshua itu Hanya Yesus nama yang sudah menyelamatkan. biasa di Begitu siapa kita bilang menerima Yesus, bohong kali. Oke, ini kutunjukkan pintu datanya. surga terbuka, Ya, gitu kutunjukkan datanya ya. Oke. Kau kutunjukkan kebohongan kau. Kata penyelamat itu sudah disematkan kepada Musa sebagai Mosia. Ya, juru selamat sudah ada, Ehud juga sudah ada, Mosia. Jadi ketika kau bilang tidak ada satupun orang selamat karena nama ini, kau berdusta. Lagi pula nama ini bukan nama yang khusus dan spesifik. Karena apa? Nama Yeshua itu nama seperti Bambang. Jadi kau jangan dusta. Ayat ini ayat yang sering kubawa untuk menghancurkan doktrin kalian. Yesus itu nama yang namanya itu bukan nama yang spesifik. Ya, beda. Aduh. Abraham, tidak ada nama sebelum Abraham, tidak ada nama setelah Abraham. Makanya Diam dulu, kenapa diam orang dulu. banyak kejang-kejang Saya kalau lagi dengar- ngomong, diam dulu. Ya, kedustaan Kristen di hadapan kami kuliti. Kenapa? Kalian boleh diam panggil dulu. nama Yesus? Bukan kejang. Kok kau apa? Yesus aja dipakai di bokep nggak masalah loh. Kok kejang orang nama Yesus? Orang main bokep aja kata si Kores pakainya Yesus loh. Kok kejang? Nggak ada pentingnya nama Yesus itu. Coba kau teriak-teriak nama Yesus, nggak ada gunanya. Yesus pemain bola juga banyak. Nggak ada yang gemetar dengan nama Yesus tuh. Nama Yesus tuh kayak nama Bambang. Apalah ini orang ini? Nama Yesus itu seperti nama Bambang. Aduh. Nama Yesus itu seperti nama Bambang. Pemain bola namanya Yesus juga ada. Apa ini orang ini? Segala nama Yesus itu. Raja di atas Kutanya segala dulu. raja. Termasuk raja seks. Raja di atas Bukan segala itu raja, otakmu. termasuk raja seks, raja iblis juga berarti. Raja di atas segala raja, berarti dia di Kalau atas kalian raja itu iblis. baru ada 72 bidadari. Iya, saya tanya, kalau dia raja di atas segala raja termasuk raja seks nggak? Iblis menghancur. Wah, berarti bukan Menghancurkan raja di dosa, atas segala raja. Udah turun kau. Menghancurkan. Kau ini kalau ngomong jangan menipu. Kan aku bilang di tempatku ini orang yang belajar itu dihargai. Tapi orang menipu akan kukuliti, kutelanjangi bulat-bulat. Kau bilang apa tadi? Tidak ada di kolong langit ini nama bernama Yesus. Tai kucing. Nama Tuhan kau tuh kayak nama pasaran. Kayak nama Bambang. Ada berapa nama Yesus pada waktu itu? Kau tahu nggak di tahun ke-62? Ada toko bernama Yesus bin Ananias. Ada namanya toko Yeshua bin Nun. Nama Tuhan kau tuh kayak nama Bambang, bukan nama spesifik. Ya. Lalu kau bilang Tuhan kami raja di atas segala raja. Raja apa? Raja setan, raja judi, raja seks. Kenapa nggak Alam konsisten tidak dengan berguna. statement kalian? Kok Tuhan Ini kau gunanya parah apa? ini parah Apa ini. guna Tuhan kau? Kutanya, Tuhanmu gunanya apa hadir di dunia? Orang tidak berguna, tidak berkarya. Tinggal diam-diam dalam lubang. Manfaat Tuhan kau, yang keluar dari lubang vagina Tuhan kau. Tinggal dalam Ya. lubang. Tinggal dalam lubang. Tinggal dalam lubang. Yang keluar dari Guna. lubang vagina Tidak Tuhanmu. Cuma Allah Akbar, Allah Akbar. Cuma saja. Kutanya, tidak- ya apa guna? tidak berguna. Apa Tidak berguna guna di dunia Yesus? ini. Tidak ada, tidak berguna di dunia ini. Tidak berguna di dunia ini. Thomas, Eh? karya terbesar Tuhanmu adalah mati loh. Tidak berguna di dunia ini. Tidak berguna. Manusia itu tidak berguna. Jangan berguna di dunia ini adalah orang-orang Kristen dan Israel. Karya terbesar Tuhan bisa Kristen dan mati. Israel. Kristen dan Israel. Dia bikin pesawat yang apa saja. Tinggal Kau tanya, di atas apa kelinci karya orang lain. Tuhanmu bisa mati?
Tahu nggak, Uni? Orang kalau memperkenalkan Tuhanmu bisa Alammu apa? tidak Tuhan berguna. saya bisa Alammu mati. tidak berguna. Tuhan bisa mati. Keren kan? Tuhanku bisa naik keledai. Alammu tidak berguna. Karya Tuhanmu apa Thomas? Alammu tidak Nutup pohon berguna. ara. Alammu tidak berguna. Alammu tidak berkuasa. Alammu tidak berkuasa. Alammu tidak berkuasa. Karya Tuhanmu apa Thomas? Pernah disunat. Alammu tidak berkuasa. Alammu tidak berkuasa. Alammu tidak berkuasa. Apa karya Tuhanmu, Alammu tidak Thomas? berkuasa. Tidak Makan berkuasa. ikan goreng, Alammu tidak berkuasa. Tidak berkuasa. merubah air jadi anggur. Alammu tidak berkuasa. Alammu tidak berkuasa. Lebih hebat Danon Maka yang mulia air hanya sumur tinggal jadi di dalam air goa, buah. tinggal di dalam goa. Pabrik minuman ya Tuhanmu, Thomas. Alammu tinggal di dalam goa. Alammu tinggal di dalam Tuhanmu yang goa, keluar tidak dari berguna, tidak berguna. tidak Tuhanmu yang berguna. keluar dari gua Tidak vagina, berguna, Dek. tidak berguna, tidak berguna. Ih, Tidak berguna, Alammu tidak berguna. Tidak ada guna. Tuhanmu apa gunanya? Kau bela-bela Allah yang tidak berguna sama sekali. Tuhanmu apa gunanya? Alammu tidak berguna, tidak Ya, tidak Tuhanmu apa gunanya? tidak berkarya apa-apa. Ya, Tuhanmu apa gunanya? Alammu tidak berguna, tidak Ya, berguna, apa- tidak berkarya, apa tidak guna berkarya, Tuhanmu? tidak berkarya. Hanya tinggal dia di dalam Apa goa. guna Tuhanmu? Tinggal dia di dalam goa ini sampai hari ini. Apa guna Tuhanmu? Hei, alammu Guna tidak ada Tuhanmu gunanya, apa? tidak ada gunanya. Tidak ada orang-orang pintar dari Ya, terus ya suka-suka kau lah. Terus, nah ya terus, nah, oke. Terus apa? Oh gitu. Terus apa? Ya. Oke. Ya, oke. Ya. kasihan kau. Ya, oke. Apa guna Tuhanmu, Thomas? Apa guna Tuhanmu? gunanya biar mati, tutorial mati. Tinggal di dalam goa Hira sampai hari ini tidak mau kasih muncul muka. Hatiku Tuhannya dia ini, gembira. Tinggal di dalam Dia goa ngasih Hira. Tinggal di dalam goa Hira. Hatiku gembira. Si Thomas buka celana, dia merana sambil kejang-kejang, jantungnya berdebar. Banyak Makan cewek. nyanyi dia. Tenda Rifa mulut besar. Uni Rifa mulut besar. Uni dibilangin mulut besar Uni. Mulut besar, mulut enggak besar. apa-apa Uni besar, Rifa mulut besar. enggak apa-apa daripada Uni pantatnya Rifa besar mulut kayak kau. besar. Uni Rifa mulut besar. Baru kali ini aku dengar orang berantem nyanyi. Ini laki atau perempuan? Ini laki atau perempuan ini beradu mulut dengan Uni Rifa? emak-emak bunda, emak-emak komplek dia. Banci kali kayak Tuhan. Ini Dulunya jangan emak-emak Tante Milky reinkarnasi nggak jadi ini? bapak-bapak dia. Tante Milky nggak ini? Kok beradu ini dengan Uni Rifa? Kayak gitu ya Uni, yang kita dulu kecil-kecil ya. Uni Rifa mulut besar baru kita empatan gitu kayak kecil-kecil. Allah tidak. Ya Allah. Mika, Tante Mika. Ya bunda. Tadi Allah tidak. Bunda dengar kamu tanya apa guna Tuhanmu? Nggak ada gunanya. Nggak ada. Nggak bisa Berguna. nggak bisa dipakai. Tidak berguna.
nggak bisa Bunda Ike ya. 100% Bahkan ya. nggak bisa dipakai itu loh. Jadi gini, Dia orang ngajari itu ini Bunda karya tutorial Tuhan mati itu disalib. karya Tuhan mereka tuh mereka banggakan Tuhan mereka bisa mati loh. Itu yang mereka banggakan. Contohnya gini Iya. Bunda ya. Kamu kepandaianmu apa? Oh, aku bisa jedotin kepala sampai ke dinding bisa benjol. Jadi Berguna. dia Tidak berguna. Tidak. Ya, astaga, ini Allah mau tidak membuat perubahan di dunia ini. Dari dulu cuma perempuan terus yang dipikirin. hatiku gembira, si Thomas dia kejang sampai dia ngangkang, kepalanya hilang, hidupnya tidak tenang. Ang, 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 ang. Udahlah, kasihan udah tua, di bawah aja. Tidak. Di bawah lah kau nyanyi. Nyanyi lah di bawah. aku baru lihat apa namanya profilnya botak. Bagus banget. Bang Ira. Bang Ira. Halo Bang Ira. Assalamualaikum. Salam dari NTB ya. Lombok. Islam, Bang. Itu aku mau yang tadi itu ya tanda gunanya Tuhan itu. Tuhan Iya. dia tanda gunanya keluar dari darah. Padahal Tuhan Maha Suci, Maha Tinggi. Takkan Tuhan kena darah semua. Turun dah, aku turun. Iya Bang, iya Bang. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman muslim di bawah gini ya, kita tidak boleh bukan kita yang mendalilkan ya, mereka yang menjelaskan. Bukan kita yang menstatementkan, tapi mereka yang mengkonfirmasi. Itu etika biar kita tidak secara sengaja menista agama. Kenapa? Pertama, umat Islam ada aturannya. Dan dan teman-teman kita Kristen itu beda-beda guys. Ada orang Kristen yang tidak percaya dengan Yesus, ada orang Kristen yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Nah, jadi beda-beda. Jadi kita konfirmasinya mereka. Makanya kita ajukan pertanyaan. Makanya pertanyaan relevan adalah apa guna Tuhanmu? Nah, itu pertanyaan dan itu tidak kena delik hukum. Nah, gitu ya. Saya berharap teman-teman Kristen yang di bawah, kalian semakin kalian pertontonkan kelakuan kalian seperti itu hanya membuat kami umat Islam semakin yakin bahwa memang kalian penyembah iblis gitu. Nah, jadi saya harap kalian bisa naik ke atas, bertanya, diskusi aja, karena kami memperlihatkan kebotolan kalian itu ya, kalau saya ya nggak masalah gitu loh. Justru saya senang memperlihatkan kebotolan kalian. Begitu. Mika, ambil alih lagi, aku mau tidur istirahat ya. Bunda, aku mau bobok dulu Bunda. Ya. Ya, tidur aja, istirahat. Ya, istirahat dulu tapi Jadi Fakun. betul ya. Nanti Bunda yang dampingi Tante Mika. Iya Bunda. Nanti kalau tante loss control nanti kendalikan aja Bun. Dia udah kebayar Iya. seumur hidup itu. Siap. Umur hidup. Tante Mika sih orangnya nggak pernah lost control. Wajar-wajar. Mantap lah. Kan termasuk masih yang apologi tersopan ya Bunda ya. Iya. Tersopan, terimut, terfeminim. Bagus. Ada lucu-lucunya. Tuh, pokoknya enak lah. Aman, terkendali. Lanjut Tante Mika. Iya Bunda. Jadi apa yang disampaikan oleh Uni Rifa tadi itu benar ya. Jadi kita butuh namanya orang bodoh untuk mempertontonkan kepintaran kita. Nah itu butuh. Nah buat oten-oten jangan pintar dulu. Kami butuh untuk mengasah kepintaran kami. Makanya kalian tuh janganlah pintar dulu. Jangan pintar dulu lah. Kami masih butuh. Ya, nanti kalau kalian pintar,
kalian mualaf nanti, aduh, kami mempertontonkan kepintaran kami tentang berapologetika ini kemana kami tontonkan lagi gitu loh ya. Maka wajar kalian seperti itu, tantrum, kejang, tidak tenang, buang air besar susah, langsung BAB, tidak lancar ya. Itu wajar. Kenapa? Memang adanya kami membaca Bible kalian ini membuat kalian itu terguncang. Bahkan 2000 tahun lamanya, baru sekarang semenjak adanya apologet Islam, keimanan Kristen terguncang dengan konsep satu aja, karya penyalipan. Bayangkan ribut segereja Indonesia membahas itu. Itu tema, Pak. Aku kenalkan kawan pendeta mengatakan hampir rata tema yang dibawa oleh pengajar-pengajar di gereja ini adalah karya penyalipan ini. Sampai sekarang nggak habis-habis. Buktinya apa? Gara-gara apa? Coba kalau kami nggak ada, mungkin nggak akan nampak bahwa penyalipan ini karya siapa, nggak akan tahu gitu loh. Jadi bersyukurlah kalian adanya kami membaca Bible kalian. Kalian bertanya kepada kami. Jadi gini ya teman-teman Kristen ya, bahwa kalau kami isi Bible di luar kepala, tetapi kalau kalian isi kepala di luar, itu kami maklumi ya. Kalau kami masuk masjid sandal yang di luar, kalau kalian kepala yang ditinggalkan. Makanya lihat ya, perbedaan contoh gini ya. Pertama, menilai apakah satu ajaran ini benar apa tidak, itu kita lihat dulu cerminan hari-harinya ya. Cerminan hari-harinya gini ya, ketika Mika, entar. Titip Mika, nanti kau sambil jualan ya Mika ya. Bilang ini namanya madu Pikachu. Ini jualannya Julius. Mereknya itu mau di madu, tapi namanya aku kasih madu Pikachu. Asli ya jual ya. nih. Iya, ini punya suku Badu, orang Badui itu loh Bun. Dari apa namanya? Ada akasia dan ada yang biasa 40.000 untuk 500 mili. Nah, jual ya Mika ya, menetok ada yang beli ya. Barangnya di mana? oh teman-teman, Bentar, barangnya di mana bentar? Barangnya di mana? Suruh jual sama Mika, harus Mika tahu barangnya di mana. Iya. Bentar. coba aku tes dulu ya, teman-teman. Ada yang nggak mau beli dulu sekali ini aja aku promosikan, ketik satu lah, coba tes dulu siapa yang ini sayang mau aku beli lah, satu orang aja aku promosiku lancar nggak? Ada nggak teman-teman yang di bawah? Harganya berapa Uni? Harganya yang akasi yang biasa 40.000 untuk 500 banyak Uni mili. mau beli Uni. Bang Desa, Bang Pai, berapa Uni? Dari Jakarta barangnya Bun. Bentar. 3 orang Uni. Bentar, aku telepon si Juli dulu. 4. Bentar. Bang Drai, Bang Apoi. Jul, ini aku live kan dengan Aduh. netizen nih. Bentar. Bentar Mika, diam dulu Mika. Ini yang mau beli ini udah banyak. Ada Bunda Ike, ada netizen-netizennya aku dengerin nih. Kayak mana caranya? Yang harga 40.000 itu yang biasa ya? Enggak, yang madu akasia sama madu biasa, madu murni itu dua-dua 40.000. Tapi yang madu hutan belum launching. Memang lagi buat packagingnya khusus. Oh, ada lagi madu hutan. Iya, madu hutan belum launching. Jangan lu jual dulu. Nah, ini madu apa? Ini madu kota. Enggak, ini madu ternak. Oh, madu ternak. Terus yang 500 milinya 40.000 gitu. 500 mili 40.000 ya, setengah liter. Setengah liter 40.000. Kak yang mau beli nanti kayak mana caranya? Repot kali lah aku jadinya kau. Bilang ini karena yang ngapain bilang. Si Mika yang jual ini. Langsung Udah banyak banyak yang mau beli si Mika loh. Dipaksanya orang beli loh kau.
Iya gini, itu link Tokopedia ada, kalau nggak di TikTokku bisa beli lewat TikTokku juga bisa. Ada di TikTokku kan ada ininya Uni, ada produknya. Nggak enak kayak gitu. Harusnya lewat WA biar tahu kau berapa yang dijual si Mika. Biar ada kau, mana tahu kau nanti kau kasih dia gratisan kayak apa kayak. Juga. Oh, WA. kan beda customernya, dia marketingnya, kau parah kali. Yaudah. Nah, dia kan Aduh. tunggu goblok kali. Kalau lewat TikTok ada affiliate-nya tuh, ada komisinya. Oh, ada dapat komisi dia. Dia miskin loh, hidupnya celana dalamnya ada sobek loh. Affiliate kan dia bisa masukin produkku tuh di keranjang kuning dia. Weh Bika, kau masukkan dulu keranjang kuning produknya si Julius inilah. Jadi beli keranjang kuning dulu. Affiliate. Affiliate aja kau Mika. Cepat segera biar dapat duitmu. Jadi beli keranjang kuning sambil pilet Ya gitu. udah. Bukan. Di bus Uni, lagi di bus on the way balik Jakarta. Banyak kali cerita kau Cindo, udahlah. Yaudah ya. Lagi di bus dia bilangin. Ya nanti kita jualin. Kalau ada yang mau beli nanti lihat aku. Dah. Diam Udah kau lanjut. Cindo. Gimana sih? Nah, gitu ya. Dia itu Gimana sih konsep kalian jualan tapi nggak siap? Tadi suruh aku endorse. bukan gitu. Dia udah siap jualan, tapi dia nih Tokopedia nih ada Maudi madu 500 ml by Mu'alaf HMC Honey. Madu asli di Jeffren Tokopedia ada nih. Ku kirim ke WA-mu ya Mika ya. Kau affiliate aja Nggak sama dia. tahu aku aja buka TikTok urung katin nggak tahu itu pula yang kurusin. Lumayan loh dapat. Iya nggak Lumayan tahu. dapat duit komika. Kemarin aku buka TikTok PK-PK-an cara keluarnya aku bingung. Nambah lagi WA bingung aku. Udahlah itu udah ku kirim affiliate aja biar ada duitmu masuk sikit-sikit. Kok kan miskin. Jangan lagi tambah pusing aku. Tuh udah dihitung tahu aja aku. berapa. affiliate center tuh. Lumayan kau dapat 1.000 Ya, juga ganti celana dalam kan deh. Caranya colok-colokin keranjang Komisi kuning loh, itu aku Mika. nggak paham Uni. Iya, keranjang kuning, Ya keranjang udah kau hijau itu promosikan nggak aja lah tahu DM nanti. aku. Gini aja. Nanti gini DM aja ke kita berdua yang mau beli malam ini, besok kita proses gitu loh. Paham? Ya, boleh. Ya udahlah. Ah. Oke lah kalau begitu. Lanjut, Tidur lah. kemarin Tidur yang mau dulu, beli itu, si lanjut. Padul botak. Lanjut Mika. Bunda Ike udah pasti itu satu. Iya. Pasti gara-gara aku kan Bunda, bukan gara Uni kan Bunda. Iya, beli sama Mika bukan beli sama Uni. Tengok itu. Ya kan? Pokoknya kalau enak Kau mau merebut Bunda Ika dari aku ya? Kalau kau mau merebut Bunda Ika dari aku, kau harus pintar dulu kayak aku. Mana mau Bunda punya anak kayak kau. Pintar aku. Bolehlah Bun, Bunda Ika bolehlah satu buat evangelis. Iya. Siap. Laksanakan. Bang Yonatan ada yang mau ku jualin, sini ku promosikan. Aku gak punya apa, jualan apa aku ya? Udah beli besok kerupuk sini jualin biar aku promosikan sini. Gitu. Itu Nandar lagi katanya Mika. Daftar. Bang Nandar, jual apa tante? Jual diri, jual madu. Jual madu kota, madu desa, madu hutan. Lengkap. 2, 3, 4, 5 beli. Jangan ku kemana aku pergi ngikut beli ke. Basreng. Pokoknya yang udah di meja itu punya aku satu, punya Nandar satu. Itu udah. Alhamdulillah, makasih Bunda. Iya. Kok beda warna ya? Yang kiri warnanya kayak 40.000. merah. Bunda, yang sebelah kanan kok warnanya agak hitam ya? Pak, memang madunya warna-warni? Iya, itu ada akasia katanya, madu akasia sama madu apa itu ya? Alexandria ada? Uni. Pokoknya yang Uni, jawab yang dulu. maju. Malah pula Alexandria. Kenapa Iya, ada ini, dua? ini. Kaliandra. Ada Uni.
Nih ya, madu ini gua kalian bacain itu ya. ada loh ya, nggak tahu Ini gua dia. bacain, Nandar. Diam dulu nih. Jadi satu namanya itu madunya itu akasia dan yang biasa 40.500 mili. Nanti minggu depan launching yang madu hutan. Harganya 95.000. Yang ini harga berapa? 80. Yang itu yang 40.000. Yang Oh, satu iya. dia 500 mili 40.000. Berarti 100.000 saya sama Nandar, saya punya sama Nandar ya itu tuh. Alhamdulillah, makasih Bu. Iya. Kalau Kaliandra ada Uni, madu Kaliandra. Kaliandra nggak ada, adanya Mikana adanya. Tante Mika. Nggak serius, madu Kaliandra itu ada loh. Coba googling Yang belum madu ada. Kaliandra. Bang Yonatan, kita jualan parfum yuk. Jualan parfum, Hah? jualan kaos aja. Tante Mika, Banyak, udah banyak. Wangi nggak parfumnya Mika? Ya, Lancar. Kenapa parfum. kok banyak loh yang bisa kau jual? ini parfum apa namanya? Parfum yang non alkohol gitu. Bagus tuh. Oh, parfum malaikat maut. Tapi susah lah Malaikat itu mati, mahal. malaikat Ongkir terus minyak Nawares tuh aja, karena minyak Nawares tuh bagus tuh. Makanya Bang, minyak urap. Minyak urap. minyak Nawares tuh yang diurapi Bunda Maria Magdalena ke Yesus tuh loh. Minyak Waduh. Nawares tuh. Yang cium kakinya yang Yang penting jangan bau sakratul maut aja. Tahu gimana ya minyak Nawares tuh ya? Coba googling Mika. Minyak Nawares itu kayak gimana? Katanya mahal ya. Minyak apa? Minyak Nawares gosok tuh- yang di, aduh, masa nggak tahu sih? minyak urap. dipakai Lu Maria nggak tahu Nandar minyak urap? Coba di. Oh, iya ya tahu. Ke Bunda kan mahal itunya tuh ongkirnya, terpaksa kita cekot di TikTok aja Bun, soalnya dia kan lebih mahal ongkir daripada harga madunya. Kalau ke Nandar Kalau gitu, bisa kata Jul, soalnya kalau gitu Uni yang check out toh untuk Iya, aku satu check out saya, nanti. Nah, aku check satu out. saya, satu Nandar, satu Tante Mika, satu Uni. Nanti Bunda aku check out TF ini ke nanti. kamu. Siap. Hatiku Aku cek dulu. gembira, ku dapat madu juga. Iya toh. Yang hutan nanti. Biar suaranya serak-serak basah kalau lagi live. Si Tante Mika. Di Tokopedia dia ya. Aku memang ada dua Bunda keinginanku sekarang. Madu satu dan pengen dimadu satu. Ini di madu. Ada yang di Nggak bawah enak. pengen maduin aku. Nggak enak di madu, Tante Mika nggak enak. sekali ada yang pengen maduin aku, sekali apa namanya sih apa namanya sepil apa namanya, aduh apa namanya, Apa? Lihat. buka nggak jelas kau ini. kita buka kardus nih, review Oh, review. itu review. Unboxing. Unboxing. Unboxing jadi review. Review. Unboxing. Ya, unboxing. Itu. Jadi gini, Mika, di saat pas dengar suara kamu kan pasti Masya Allah gitu kan. Pas mereka mau unboxing langsung bilang astagfirullah. tapi bener lah Bunda ya. Aku di DM sampai ngajak nikah loh. Aku duda boleh kenalan enggak katanya. Gitu. Sudah cinta modulasi kan?
Pokoknya makanya aku duda bentar ya bang ya, aku reparasi dulu. Pas semua unboxing itu saya bilang, Cari yang agak tua-tua tante. Jadi kalau mau pas unboxing langsung, tapi yang tajir. Pas unboxing dia langsung meninggoy tante. Lumayan dapat warisan. Banyak serangan jantung. DM yang nge-DM ngajak nikah itu ada berapa orang ya kemarin. Boleh nggak ke tante kenalan lebih dekat. Apalagi ku buat VT di akunku yang gede, makin banyak yang DM. Tunggu. Mika sama Yonatan Nandar nanti minta alamatnya ya, gue cekotin. Kalau ke Ternate itu jadinya ongkirnya itu iya bener Bun, lebih mahal ongkirnya ketimbang ininya loh. Ketimbang Jadi 100 lebih kan kalau ke sini. iya kan, harga madunya itu cuma 80. Lebih mahal harga ongkirnya ketimbang madu. Ongkirnya 82, sementara madunya cuma 80. Kayaknya kalau ini deh, kalau aku ke tempat Nandar cuma 15.000 ongkirnya. Kalau ke tempat Mika kayaknya murah deh. Kalau ke Enggak, ini gini aja. ongkir apa-apa. Gini aja biar murah nih. Itu yang check out atas nama Bang Yonatan Nandar semuanya, Bang Yonatan Nandar yang ngirim ke kita semuanya. Ongkosnya Bang Yonatan yang bayarin kan lebih murah itu. Bisa aja sih. Parah kali, bisa aja sih. Alamatku kan udah dikirim. Gini aja, gini bener-bener kata si Mika, gini aja kan, kirim ke Yonatan Nandar semuanya. Kalau ke Mika juga enggak apa-apa, punya aku kirim ke Yonatan Nandar. Di saat aku ke Jakarta, Yonatan Nandar yang nganterin ke aku gitu. Gini aja, kalau memang gitu nanti kalau Bunda mau ke Jakarta biar aja dipegang Jul kan di Jakarta. Nah bisa Jul Bun, kalau aku mah jauh, Kuningan mah ya sama. Jauh ya, nanti kalau Bunda ke Jakarta nanti aku kabarin, kirim Bukan ke ini Kuningan aja sih. Jaksel Bun, Kuningan Jawa Barat saya mah. Oh, Kuningan Jawa Barat. Oh iya, nanti Jul ke ada Jakarta Jul. Iya, Jul dia bisa gampang dia. Sama ini apa namanya, sama satu lagi banyak yang di Jakarta mah banyak. Ada Kak Sarah, ada Bagus banyak kalau yang bisa dititipin Jakarta. bagus loh itu madu akasia itu. Cuman 40.000. Iya. Bagus. Insya Allah bisa. Diprioritaskan buat Tante Mika sama Yonatan. Nanti aku gampang lah. Aku cekotin dulu mereka ya, Bun. Iya, Aku cekotin mereka dulu aja. Ya udah. Ya, alamatku udah ada Uni kan. Pesan aku kirim. Besok aja lah Nandar ya. Aku lihat alamatnya lagi di situ. Besok aku cekotin nanti aku sama Tante kirim Mika lagi sama Nanda. Desa Amarta, Yaudah, aku tidur dulu. Kecamatan Astinapura, RT 1 RW 5 Ini Pak tuh, Bun. RT na. Jangan disebutin. Oh ya, sorry. Kan ini Bun, ini si Juliusin tuh ngambil madu di ada satu lokasi. Nanti Bunda kalau ke Jakarta kita jalan-jalan ke sana Bun. Itu tempat itu Bun, seluruhnya tuh orang-orang yang dari suku Baduy menjadi mualaf. Jadi satu tempat itu mualaf semua Bun. Aku udah pernah datang sama Jul kemarin itu di situ. Masya Allah. Ini ada fotonya. Ya, jadi mereka tuh memberdayakan ini. Jadi diternakin madunya. Nah Jul ngambil di situ. Ini aku foto sama Jul di sama. Iya. Ini aku waktu ke itu tuh, ingat banget tuh. Emang lebahnya nggak Nah. kabur ya? Kalau Ya diternakin kan gitu mereka ya? udah ini. Buktinya nggak kabur kan? Lebahnya di nama apa nih? Wanes. Wanes. Lebahnya nggak gigit. Itu Ya, Oh, itu itu enggak. foto aku Gigit sih, pakai cuman jilbab kita hitam pakai. tuh. Oh, Itu aku pakai jilbab hitam tuh nggak kelihatan tuh. Ini jadi ini tempat ininya Bun, tempat mereka diberdayakan tuh. Mereka mau alaf semua tuh. Jadi kayak ada yang kayak bilang nanti Islamisasi, padahal memang mereka pilih Baduy luar, iya Baduy luar gitu. Gitu. oke deh. Jadi mereka tuh Bagus. memberdayakan diri lah gitu untuk supaya bisa berbisnis gitu. Bagus lah. Iya kan Besok daripada. aku cekotin si Mika sama si Nandar aja. Iya. Kak Siap. Irma naik, Kak Irma.
Mana Irma? Kita lagi ngobrol-ngobrol santai. Iya, ngobrol naik Kak Irma. Irma dia nggak mau naik katanya. Aku dibeliin ini juga sama dia. Apa? Kami nanti lah supret katanya. Supret Jilbab. nanti. Dibeliin jilbab ya? Bukan. Irma beliin jilbab sama Mika. Bukan jilbab. Ya. Supret nanti kita. Irma rantai nggak ke atas. adil supretnya. Janganlah, Irma cuma Mika aja. Uni dilupakan. Iya, Irma ngapain Tante Mika jelek ditemenin? Irma sih. Jadi dia bikin baju, yang satu murid Tante Mika, yang satu guru Irma tulisannya. Aduh, Apa yang ditulis? nggak tahu, tengok lah supret nanti katanya sama Bang Dewa. Bang Dewa dia pesan. Supret. Supret aja nanti katanya. Wah, baju yang ada gambarnya. Gambar kau kan nggak ada fotonya. Ada kan pitiku yang pakai jilbab itu yang cantik itu. Jijik kali. Dia tidur kayaknya. Dia hobi kali loh kayak Kak Irma ini. Iya, dia dibawa. Nggak, dia benar-benar ini loh. Dia benar-benar berubah sekali sejak tahu koma-koma Islam. Jadi ini dia. Ini ada Pak Dance nih. Pak Dance kajian, Pak Dance. Udah kasih Pak Dance kajian deh. Aku mau tidur lagi. Kasihan Pak Dance sinyalnya yang timbul. Apa? Kajian Pak Dance. Tadi Pak Dance udah sama-sama kita kan di bawah. Ini ya. Kak Irma. Irma ini banyak Aslan pun ada ini ha. Naikkan semua. Assalamualaikum jami'an. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita pikirkan itu nasib dan sejahtera umat yang agak biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh, kau pikirkan dulu Denom kau itu berantem dulu. Ya, urusin dulu tuh Denom lagi berantem cakar-cakaran. Kristen lagi bongkar aibnya satu sama lain. Ada yang sama berondong, dia udah punya suami, itu yang kau urus dulu. Ya, ada itu yang kena HIPH, itu yang urus dulu. Ada yang bongkar uang pembangunan gereja dikorupsi, itu yang kau urus dulu. Intern kalian aja masih cakar-cakaran Denom, nggak tahu mana yang Tuhan. Masih juga itu urusin dulu. Tengok ini tuh dulu. Nah ini Denom ini mengatakan Yesus bukan Tuhan. Denom ini mengatakan Bapa bukan Tuhan. Denom ini mengatakan Roh Kudus bukan Tuhan. Akhirnya kompak kalian nggak punya Tuhan. Dia mau. Nggak tahu dia kita makan cabai rawit 3 biji. Bakwannya nggak ada. Iya, langsung diam, beribu bahasa. Ya kadang-kadang mereka nih, makanya lihat situasi kalau ngomong. Kak Irman, aku udah bilang. Pak Dance. Iya. Apa tema kita, Ustaz? Boleh. Oh, kita ambil tema ini, Ustaz, gimana, Ustaz? Paulus tidak sejalan dengan Yesus. Ada nggak bisa, Ustaz dan C? Apa kan? Menurut Paulus, menurut Yesus siapa nabi palsu atau apakah sejalan menurut Pak dan C gitu? Iya, bisa saja. Cuman mungkin mengawali itu ada sesuatu yang saya ingin sampaikan ya. Iya, sehubungan dengan ibadah yang benar, umat muslim itu melanjutkan apa yang Allah telah berikan kepada
nabi-nabi terdahulu kala. Oke. Saya memulai dari Keluaran 33 ayat 5. Keluaran 3 ayat 5. Ada perintah, tanggalkanlah kasutmu. Ya, seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang muslim pada saat ya hendak sholat. Pertama-tama dilakukan itu adalah menanggalkan tali kasut sendal atau sepatu. Ya. Lalu kedua ya, saya akan tunjukkan ayatnya. Oke, supaya kita sama-sama mendapatkan edukasi. Keluaran 40 ayatnya yang ke 31 32. Iya. Ini. Dengan air itu Musa, Harun, dan anak-anak Harun membasuh tangan dan kaki mereka. Ketika mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan mendekat mesbah, mereka membasuh diri seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ya. Ini perintah searah dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang muslim. Ya. Pada saat sholat diawali dengan menanggalkan baik sendal atau sepatu, lalu mengikuti perintah Tuhan membasuh tangan dan kaki. Nah, mari kita melihat ya langkah-langkah apa yang dilakukan oleh orang-orang muslim ya setelah tanggalkan tali kasut, membasuh diri, lalu dengan cara berdoa berdiri. Pada kitab Markus pasal 11 ayatnya yang ke 25 ya. Markus pasal 11 ayat 25 ada berdoa berdiri. Kita melihat posisi berdiri ya pada saat kita menyampaikan Allahu Akbar dan mengucapkan ya 7 ayat Al-Fatihah. Ya, ayat Al-Fatihah lalu disertai dengan firman Allah. Itu ada itu dalam Bible. Nah, kita melihat di sini kitab Nehemia ya. Kitab Nehemia pasal 8 ayatnya yang ke-6 sampai ke-7. Ya. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Ketika ia membukanya, semua orang berdiri. Ayat ke-7. Esra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar. Ya. Kata Allah yang Maha Besar dalam bahasa Arab adalah Allahu Akbar. Ya. Bukankah kita itu sebagai muslim setiap rakaat kita selalu menyebutkan Allahu Akbar? Ya. Sekali lagi yang saya sajikan itu apa yang dilakukan oleh orang-orang muslim itu melanjutkan apa yang diperintahkan Tuhan dalam kitab Tanak. Oke, saya lanjut. Dan semua orang menyahut amin amin. Nah, ketika kita menyebutkan Allahu Akbar ada hubungan dengan ya
penyebutan doa Al-Fatihah disertai dengan ya ayat-ayat suci Al-Quran, lalu disambung dengan amin amin. Nah, kita lanjut ya. Sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Nah, ini menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Agama apa yang melakukan ini? Satu-satunya Islam. Ya. Kepercayaan Yahudi sendiri ya jarang saya temukan seperti ini. Oke. Kita melihat di sini. Oh, Nehemia berapa itu, Ustaz? Nehemia 8 ayat 7. Oke. Nehemia 8 ayat 7. Nah, ada hubungan dengan Daniel pasal 6 ayat 11. Mendengar surat perintah itu, telah dibuat Daniel pulang ke rumahnya. Di kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Nah, ini ada ke arah, artinya dia berkiblat. Berkiblat, betul. Ya, ke arah. Mari kita melihat kalimat selanjutnya. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti biasa dilakukannya. Di sini disebutkan 3 kali dia berdoa, artinya sholat. Seperti biasa yang dia lakukan. Artinya ini dia melakukan setiap hari. Apakah Muslim melakukan ini? Mari kita melihat ya. Ya, seharusnya Muslim sholat 5 kali sehari. Tetapi karena banyak yang ya kegiatannya misalnya travel atau ada sesuatu pekerjaan yang harus dilakukan, tidak boleh ditunda, maka doa 5 kali sehari dijamakkan. Ya, hanya 3 kali sehari. Sama dengan caranya Daniel. Mari kita melihat. 1, subuh. 2, zuhur dan asar. Dan 3, maghrib dan isya. Jadi di sini dijamakkan. Nah, kita melangkah selanjutnya. Kitab Keluaran. Keluaran 29 ayat 6. Ini banyak contoh-contohnya ya. Seorang pria pada saat sholat, apa yang dia harus pakai? Kita langsung melihat pada Keluaran 29 ayat 6. Ini Keluaran 29 ayat 6. Ya. Engkau harus menaruh serban di atas kepalanya. Nah, jadi di sini menaruh serban. Ya, saya temukan ayat-ayat seperti ini ada banyak di dalam kitab Keluaran ini. Jadi sama dengan Muslim, ketika masuk masjid menutupi kepalanya dengan peci, ya, atau sesuatu yang dilingkarkan kepada kepala. Nah, kalau demikian, seorang wanita juga kita temukan, ya, pada saat beribadah menggunakan jilbab. Nah, kita temukan pada 1 Korintus pasal 11 ayat 5 dan 6. Ya, ini. Kita baca saja pada kalimat terakhir. Harus ia menundungi kepalanya. Ya, ini kepanjangan. Jadi saya hanya bacakan pada
bagian terakhir. Nah, hal ini saya sampaikan sekali lagi ya. Islam adalah ketaatan kepada Allah. Muslim orang yang pasrah kepada Allah. Muslim melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam kitab Tanak. Bahkan kita melihat Yesus sendiri meneruskan apa yang dilakukan oleh para nabi. Nah, inilah kebenaran Islam itu. Oke, lanjut. Sedikit ya, yang lain ya, izin ya. Afwan, izin. Karena ini di bawah ada yang bilang nih, semua dihubung-hubungin ngaco. Begini, Ten. Jadi yang namanya nabi, para nabi, itu ajarannya itu selalu berkesinambungan. Tadi yang dibawa sama Pak Dance, itu bicara tentang bersuci ya. Jadi di situ kan dikatakan ketika Harun dan anak-anak membasuh tangan dan membasuh kakinya. Itu kalau dalam Judaism namanya netilat yadayim. Jadi syariat Musa, rukun wajib bersuci sebelum dia melakukan tefillah itu ada 2. Seperti yang dibacakan Mbak Dance tadi, membasuh tangan itu dari telapak tangan sampai siku-siku dan membasuh kaki. Begitu juga syariat Nabi Muhammad ada 4. Teman-teman bisa buka. Tadi kalau nggak salah Tante Mika baca ini Al-Maidah ayat 6 ya. Mulai dari faksilu wujuhakum wa ayyadahum illa marofik sampai sebagainya. Mulai dari membasuh muka, terus membasuh dari telapak tangan ke siku-siku, jangan kebalik ya. Soalnya banyak yang kebalik masih umat muslim. Dari siku-siku ke telapak tangan. Padahal kalau kita lihat teksnya dari telapak tangan ke siku-siku. Dari yad ke mirfak. Marofik itu bentuk jamak dari mirfak, siku-siku. Terus mengusap kepala dan membasuh kaki. Jadi itu memang ajaran para nabi. Secara fundamental pasti nggak akan berbeda meskipun ada beberapa detail yang berbeda. Begitu juga ketika kita umat muslim setelah melakukan hadas besar, ada yang namanya mandi junub. Di mana dari ujung kaki sampai ujung kepala kita harus semuanya terkena air. Nah, syariat atau halakah Musa itu cuma sama melakukan. Kalau kita namanya mandi junub, kalau mereka namanya mikveh. Yang membedakan kalau kita dengan cara diguyur, kalau mereka dengan cara direndam. Jadi ada yang namanya kolam mikveh kalau teman-teman pernah belajar tentang Judaism. Nah, terus tentang tadi yang namanya tefillah ya. Tefillah atau kita menyebutnya sholat, sudah sempat saya singgung ya tadi waktu di debat pertama, yaitu kalau kita 5 waktu ya, mulai subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Kalau syariat Musa itu ada 3, mulai dari syaharit itu pagi, minha itu siang, ma'arif itu matahari terbenam, ma'arif. Kalau bahasa ma'arif itu bahasa Arabnya maghrib. Barat artinya saat matahari terbenam ke barat. Jadi itu ya, yang namanya ajaran para nabi secara fundamental itu pasti sama. Meskipun nanti ada beberapa detail yang berbeda. Teman-teman pernah lihat itu nggak tefilahnya orang-orang Judaism? Itu mirip banget dengan sholat, teman-teman kalau pernah lihat itu. Ya, sekali lagi ini adalah bukti bahwasanya apa yang dikatakan Quran, bahwasanya Nabi Muhammad itu membenarkan kitab Al-Quran, itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan Nabi Muhammad meneruskan ajaran-ajaran nabi-nabi sebelumnya. Kita bisa buktikan sampai ini hari. Lanjut teman-teman. Iya, betul itu. Iya. Jadi tambahkan sedikit ya, bahwa yang terjadi sebenarnya sekarang itu seperti ini ya teman-teman ya. Kita ambil analogi ya, gambaran ya. Nah ini ajaran nabi-nabi terdahulu. Datang Paulus, belok, datang Nabi Muhammad, diluruskan lagi. Penyimpangannya terjadi di sini. Ini penyimpangnya nih. Ini nabi-nabi terdahulu lurus, belok, Paulus. Diluruskan lagi, sejalan lagi. Nah, makanya memang berkesinambungan seperti apa yang dikatakan Bang Ben. Betul. Ajaran nabi-nabi terdahulu pasti sejalan. Tidak mungkin ada penyimpangan gitu.
sampailah lurus, kan ditemukan oleh Ustadz Dance pun seperti itu juga. Lanjut Ustadz Dance. Oke, saya lanjut ya. Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-11. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Nah, Tuhan tidak pernah menarik atau membatalkan hukum-hukum yang Tuhan telah sampaikan. Ya. Lalu apa yang disebutkan oleh Yesus pada Matius pasal 5 ayat 17? Janganlah menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf terkecil atau satu titik pun tidak akan lenyap dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, ternyata Yesus meneruskan apa yang telah dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu. Ya. Pada ayat 17 ini dia menegaskan, dia tidak membatalkan hukum Torah atau kitab para nabi. Apa kitab para nabi? Aturan-aturan yang dilanjutkan oleh orang muslim, aturan-aturan yang dituliskan juga dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, mari kita melihat apa yang dilakukan oleh Yesus atau Isa Al-Masih. Ya. Lukas pasal 2 ayat 21, Yesus disunat. Nah, inilah aturan-aturan. Matius pasal 4 ayat 2, Yesus puasa. Ya. Yohanes pasal 13 1 sampai 17, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Matius pasal 26 ayat 39, Yesus sujud dengan cara ruku, sujud. Nah, kita perhatiin juga ketika kita sebagai muslim pada saat meninggal dunia, momen apa yang dilakukan? Nah, Yesus juga mengajarkan di sini, seperti contoh dalam Bible, Yesus pada saat dia meninggal dia dikafani. Nah, demikian juga muslim itu pada saat meninggal dikafani, artinya dibungkus dengan kain putih. Tetapi kalau teman-teman saya dulu di saat saya masih sebagai pendeta harus dipakai jas, pakai baju broid dan sebagainya, sangat bertentangan dengan Bible, sangat bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh para rasul ataupun bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Jadi menurut saya, muslim itu termasuk pengikut Yesus sejati. Oke, lanjut. Betul. Jadi sesuai poin yang kita dapat dari Ustadz Dance, bahwa ketika ketika ada yang mualaf, dia bukan meninggalkan Yesus, tapi semakin dekat dengan Yesus, bahkan mengikuti ajaran Yesus sendiri selama masa hidupnya Yesus, dan juga memuliakan Yesus, bukan menghinakan lagi, bukan memfitnahnya lagi. Begitu juga kata Yesus di Matius 7:21, bukan setiap yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Karena pada hari akhir banyak yang berbuat memakai namaku, bermukjizat memakai namaku, menyembuhkan orang, mengusir setan, sampai ke pinggir-pinggir jalan. Pada hari itu aku akan berkata kepada mereka, enyahlah kalian sekalian pembuat kejahatan. Nah, begitu juga di dalam Islam, Nabi Isa akan turun untuk mematahkan salib. Sejalan perkataan dan tujuan Yesus turun ke dunia.
yaitu tidak mengakui keberadaan Kristen sendiri. Jelas apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Dance. Semoga hotel-hotel di bawah nggak sengklek lagi. Ya kan Bunda Ike? Iya, Tante Mika, aku ke Ustadz Dance dulu ya. Boleh? Boleh. Boleh. Kayaknya kita satu daerah kayaknya. Ustadz Dance, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Nama Dance aslinya Sulawesi Utara ya? Iya, betul. Sulawesi Oh, Utara. sama. Aku juga asalnya Sulawesi Utara. Jadi udah 30 tahun ya di luar Sulawesi Utara, pasti tetap ingat ya, kita ini asal Sulawesi Utara. Sama, aku juga dulu mualaf, tapi dulu sekarang kan udah Muslim tulen. Jadi hijrah aku dulu masih gadis, sudah hijrah. Setelah tahu kebenaran hijrah gitu. Manado di mana? Ya, Manado di kompleks airport. Oh, berarti di ini ya, dekat apa ya, Malapangan. Ya, betul, lapangan. Aku justru di daerah mayoritas nggak ada sama sekali Muslim, di Minahasa, Langoan. Oh, ya. Langoan, jadi mengambil keputusan sangat sulit, tapi alhamdulillah diberi kemudahan. Jadi aku mualafnya umur 24 tahun, belum nikah waktu itu, dan alhamdulillah dapat jodoh juga Muslim, dan sampai sekarang sehat walafiat. Allah menjaga kita ya. Amin. Jadi gitu. Jadi mudah-mudahan waktu kita hijrah demi kebenaran, waktu itu kan kita belajar seperti Bung Dance, tahu kebenaran, mempergunakan akal sehat, dan kita beriman ya. Jadi otak dulu yang dimanfaatkan. Allah memberi otak kepada manusia, memberi pikiran, memberi akal, dan beriman. Jadi dulu memang masih di sana ya, aku imani aja kan, udah didoktrin dari kecil. Tapi setelah besar belajar, kita sudah bisa melihat, sudah bisa membedakan mana benar mana salah, belajar, dan alhamdulillah hijrah, dan sudah menghijrahkan juga banyak orang, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, sama Pak Dance juga ya. Mudah-mudahan kita dijaga, tetap menjaga iman ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu, makasih Pak Tante Mika atas kesempatan. Itu ada yang bertanya itu Bunda, tahun berapa Bunda mualaf katanya? Bunda mualaf tahun 93. 93. Jadi sekarang berapa tahun itu loh? 33 tahun. 33 tahun. Ya. Jadi sekarang, Ustadz Dance, mungkin teman-teman ya, mungkin penasaran ya, bagaimana seorang pendeta seperti Ustadz Dance, bahkan ya biasanya ya, orang yang biasanya udah menganut ajaran agamanya, udah di usia yang dikatakan boleh udah tidak muda lagi, itu untuk meninggalkan doktrin yang itu tuh sangat kuat, biasanya berat. Nah, mungkin teman-teman di bawah ini penasaran kenapa kok bisa Ustadz Dance, apakah mendapatkan satu namanya tentang yang mistis, atau misalnya memang mempelajari sendiri, atau dengan cara lain bisa ke Islam gitu Ustaz? Iya, gini ya. Dalam kekristenan itu difokuskan kepada Yesus adalah Tuhan. Namun setelah saya pelajari ya,
Bible itu, maka saya temukan bahwa seharusnya kita harus mengikuti jejak Yesus itu sendiri. Iya. Seperti apa yang telah sampaikan tadi. Ya. Yesus disunat, Yesus berpuasa, Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Yesus menyembah sujud, dan Yesus dikafani. Jadi ketika saya tidak move on atau stay tetap di kekristenan, saya menyangkal apa yang difirmankan oleh Allah lewat para nabi-nabi, terutama saya menolak Yesus. Tetapi setelah saya masuk Islam, justru saya mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Nah, semacam saya ada di lingkungan keluarga saya banyak Kristen. Seringkali mereka berkumpul mendoakan saya untuk kembali ke Kristen. Nah, dan beberapa pendeta mengunjungi saya, mereka menghakimi saya, katanya, Pak Pendeta dan Cemumuk, kamu telah menjual Yesus. Kamu harus kembali Kristen. Nah, justru saya sampaikan kepada mereka, kalau saya kembali Kristen, saya menyangkal Bible itu, menyangkal apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Ya. Nah, ada beberapa saya temukan, ya, setelah menjadi Muslim, ya, justru semakin mencintai Yesus dan semakin mengikuti apa yang dikatakan oleh Bible itu sendiri. Jadi semua para mualaf itu, ya, meminta petunjuk melalui Bible itu sendiri. Jadi semakin kita menyelidiki Bible itu, semakin kita mengakui bahwa Islam itu agama yang benar, agama berasal dari Allah. Ya, kenapa? Karena dalam Al-Quran itu ada Torah, ada Zabur, dan ada Injil lengkap. Lalu yang kedua, ya, ketika kita menjadi seorang Islam yang baik, ya, Muslim, maka kita sudah pasti dibekali selain bekal firman Allah, kalimat-kalimat Allah, kita juga telah dibekali ilmu bahasa, yakni bahasa Arab. Karena bahasa itu sebagai bahasa pengantar bagi Muslim, dan penyelidikan kitab suci harus menggunakan bahasa Arab. Ini ilmu. Ya, kebetulan saya cinta bahasa, saya polyglot, saya bisa berbicara 7 bahasa asing, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Jerman, dan yang lainnya. Tambah, ketika saya masuk Islam, saya menekuni bahasa Arab ini sebagai bahasa ilmu. Lalu yang ketiga, ketika saya masuk Islam, saya telah mendalami ilmu hukum, karena hukum itu adalah suatu aturan. Iya. Apa yang kita lakukan, ya, kita telah terikat dengan hukum. Ya, kita tidur, bangun tidur, kita bekerja, semua diatur di dalam Al-Quran itu. Satu-satunya agama yang di muka bumi ini segala hal diatur. Ya. Oke, selanjutnya yang keempat, ketika kita menjadi Muslim, sesembahan kita tidak pernah kesasar, karena keyakinan para nabi-nabi dahulu kala itu nyambung dengan apa yang kita yakini. Ya, Yahudi menyembah Tuhannya yang esa. Tuhannya tidak pernah menjadi manusia, Tuhan tidak pernah turun, tetapi
Tuhan hanya menurunkan malaikat sebagai utusan berkomunikasi dengan manusia sehingga terciptalah hukum dan aturan itu. Dan kelima, ya, Islam memiliki tata cara ibadah yang teratur seperti saya telah sebutkan tadi, termasuk juga ya komunikasi dialog ya pada saat kita menyapa pagi hari assalamualaikum, tengah hari assalamualaikum, malam hari assalamualaikum. Ya, sapaan kita ini ya lintas waktu. Itulah kehebatan Islam. Jadi saya simpulkan bahwa ketika kita telah menjadi muslim, kita telah selamat. Karena muslim artinya orang yang taat, orang yang patuh kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, silakan lanjut. Takbir, Allahu Akbar. Sangat jelas ya teman-teman ya. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Dance itu sangat bermanfaat dan ilmu juga bagi kita. Nah, itu ada typingan tadi dari Mama Dean, katanya bilang aja kau pansos. Yang pansos itu Tuhan yang datang ke bumi menyerupai manusia. Itu Tuhan pansos namanya. Ya. Itu yang pansos, ya. Ingin dikenali, ingin datang ke dunia menyerupai manusia. Itu baru pansos, ya. Pansos tapi nggak pengen dikenali. Jadi pansosnya terlambat. Selamat malam. Tunggu, belum selesai. Pejabat surga, diam. Ya. Nah, bagi kalian yang di bawah, ya, beliau adalah seorang mantan pendeta. Beliau membaca Bible setiap hari. Beliau dikatakan sudah tidak muda lagi. Jadi di sini kita bisa dapat satu ilmu ya teman ya, bahwa ilmu itu tidak memandang umur, tidak memandang usia. Nah, kalian yang 1 kali seminggu ke gereja aja, dibacakan oleh pendeta Bible kalian, bayar, cuma dibacakan 1 ayat, bayar. Harusnya ketika kita ibadah, pergi ke tempat ibadah, kita itu meminta kepada Tuhan, ya Allah, berikanlah hamba rezeki pada hari ini, sehatkanlah keluarga hamba. Kita beribadah kepada Tuhan, kita yang meminta, bukan kita beribadah, kita yang bayar. Itu baru pansos, gitu ya. Nah, buat teman-teman di bawah, satu intinya, pertama belajar, baca Bible. Baca Bible itu dari Kejadian sampai Wahyu. Jangan di Yohanes, Matius, Lukas, Yohanes, Matius, Lukas itu aja putar-putar. Jadi kayak gumasa jadinya. Pejabat surga pun ada, ya. Gumasa. Siap. Siap. Oke. Siapa Tuhanmu? Setiap orang barbar pasti tidak berjunjungan. Hafal ya. Setiap orang barbar pasti tidak berjunjungan. Siapakah junjungannya Nabi Muhammad? Ditanya apa, jawaban apa? Kok ditanya tuh sama Tante Mika? Setiap orang barbar pasti tidak berjunjungan. Siapakah junjungannya Nabi Muhammad? Iya, masa kalau ditanya itu dijawab, bukan bikin pertanyaan balik. Kayak orang nggak sekolah aja kau. Jawab dulu. Low battery. Iya. Siapakah junjungannya Nabi Muhammad? Jawab. Junjungan? Nabi Muhammad itu junjungan kami. Setiap orang barbar pasti tidak berjunjungan. Nabi Muhammad itu junjungan kami. Tuhan Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi yang karena tidak Muhammad ada tidak berjunjungan, maka dia termasuk golongan barbar. Junjungan itu diberikan kepada manusia. Tidak ada lagi di atas Nabi Muhammad, gumasa. Nabi Muhammad setiap orang barbar pasti tidak berjunjungan. Itu teori itu siapa yang itu? Coba pakai referensi, jangan pakai air ludah. Teori kamu, setiap orang barbar tidak orang barbar gak ada aturannya, gak ada junjungannya. Mana referensi mana?
Referensi mana? Orang barbar. Enggak Gak ada referensi, saya minta aturannya. referensi. Kita nggak pakai asumsi, Dalilnya kalau mana pakai asumsi dalil? nanti kita ludahin. Orang barbar pasti tidak Referensi. ada junjungannya. Ini saya Atau terakhir orang kali ya, gila kalau nggak tidak bisa ada nunjukkan junjungannya. referensinya silakan diludahi. Mas, ya. Dalilnya mana? Orang gila, gila, orang Bentar, gila ikut ya, seluruh ikut dunia ya. tidak ada junjungannya. Biar saya handle, biar nggak kacau. Lambat. Ya, Junjungan jadi orang teman-teman ya. barbar seperti Gumasa adalah baptis online. Barusan. Teman-teman Kristen, kalian boleh naik, kalian boleh berstatement apapun lah, mau pertanyaan kayak mau pernyataan berstatement sekalipun, tapi pastikan Anda punya referensinya gitu loh. Di sini bukan tempat orang pamer kebodohan. Setiap perkataan apa yang keluar dari mulut kita itu harus ada pertanggungjawaban referensinya. Ingat, di sini itu tempat ngomong yang penting, bukan yang penting ngomong. Lanjut Tante Mika. Ya. Nah, ciri-ciri sebagai ini, sebagai pendebat atau sebagai pendakwah, itu pertama yang dimiliki harus adab. Agar kenapa? Agar ilmu yang kita sampaikan ini sampai kepada pendengarnya. Bukan naik ke sini, salon pasnya dicopot, di selang impusnya hilang, di atas kejang-kejang. Ini membuktikan kalian itu ketakutan berhadapan dengan kami. Kalian bukan membantah dengan ilmu, tapi dengan emosi. Makanya kalian oten-oten itu paling cepat naik tensi. Untung aja Ustadz Dance sama Bunda Ike udah Islam, kalau nggak tensinya sering naik. Karena biasanya begini, Mika, orang yang tidak ada isi kepalanya, dia mempergunakan mulut, ya, atau akhirnya kan emosi naik karena nggak ada isi kepalanya. Coba kalau dia tenang-tenang aja, kasih dalil, bicara aja senyaman mungkin kan kita mendengar. Tapi kan ini dia ngotot, padahal cuman ilmu dengar. Nggak ada referensinya sama sekali, gitu kan. Jadi emosi yang dipakai. Sama dengan ini Bunda ya, ketika kita lewat depan rumah orang, ya kan, ada di sana anjingnya, ya kan. Anjing ini tidak mengenali kita, karena tidak mengenal, langsung dia tidak akan pernah berhenti menggonggong selagi kita ada, gitu loh. Selagi kita ada, anjing ini tidak akan pernah berhenti mengonggong. Kalau dilepas talinya dia akan diam. Ya, dilepas talinya itu dia akan diam. Nah, menghadapi mereka seperti ini memang jalan satu-satunya kita harus tinggalkan anjing ini. Maka kita nggak nampak lagi anjing ini akan diam. Kalau orang berilmu, dia akan berdiskusi dengan baik, bukan naik ke atas langsung ngamuk. Berarti sama kok kayak Mika, saran Bunda ya, saran Bunda gini, kalau ada yang naik seperti itu, kan dia udah penuh dengan ya istilahnya gini ya, istilah kasarnya, anjing ini kan pasti tujuannya menggigit kan, dan menggigit orang ya, menggigit manusia, dan kita kan manusia nggak mungkin, ya kita nggak mungkin balik menggigit anjing, jadi diturunin aja gitu. Nah, iya betul. tapi kita harus mempertontonkan anjing itu Bunda, karena kita harus tahu orang bahwa anjing itu masih ada. Iya. Nah, gitu kayaknya kita tumbang ini semuanya nih, siap-siap pegangan semuanya. Lanjut. Jadi gitu ya teman-teman ya. Bukan anjing ini harus diusir, atau kita harus mempertontonkan bahwa memang anjing ada, nggak bisa dibantah ya. Jadi caranya pertama biarkan dulu, tontonkan anjing itu ada, habis itu kita baru menghindar. Itu caranya menghadapi anjing. Kadang-kadang itulah, ditanya lain, dijawabnya lain ya. Tapi memang itu memang udah keterbatasan bagi mereka ya. Karena
mereka berpikirnya Tuhan kemahakuasaan itu kemahakuasaan Tuhan itu bisa sampai Tuhan bisa mati. Ya itu termasuk gimana ya, pemikiran yang sangat rendah lah menurutku ya. Jadi kemahakuasaan Tuhan itu dihilangkan dengan Tuhan bisa mati. Itu termasuk bahaya. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.